memang potensi keberuntungan Anda, potensi rezeki Anda sio ayam secara umum memang diramalkan turun. Tolong diingat, utamakan sikap defensif. Jadi jangan ofensif dulu, jangan tergesa-gesa, jangan asal tubruk, ya. Bahkan ketika kita berbicara pun jangan asal jeblak. Takutnya apa yang kita bicarakan itu tidak berkenan di hati orang dan akibatnya prospek di depan mata hilang melayang, ya. Para juragan, sahabat Sonora yang baik hati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menjumpai Anda yang bersio ayam. Anda yang mungkin sekarang ini ketar-ketir, ya, sudah mengira-ngira, wah, jangan-jangan sio saya merupakan sio yang paling ciong, yang ciongnya paling besar. Apalagi banyak rumor loh sekarang ini bahwa tahun 2023 bakal dilanda resesi. Bagaimana dong gua cari makan? Anda tidak perlu khawatir, ya. Karena kekhawatiran itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, terlebih kalau Anda sudah menyimak video resesi ini, solusinya, ya, kekhawatiran Anda mungkin sudah mulai mengecil, ya. Nah, bagi Anda semua yang bersio ayam dan terutama Anda yang sudah memiliki buku tahun kelinci air Imlek 2574, saya mau mengajak Anda untuk membuka halaman 145. Di sana ada kata kunci, ya. Kata kunci yang sangat berperan untuk menyiasati apa-apa saja sih yang bakal mengganggu Anda, gitu ya. Nah, bagi Anda yang belum memiliki bukunya, saya hendak membacakannya untuk Anda. Tolong Anda seksamai benar. Biar lambat asal selamat. Wah, ini adalah moto para tetua kita, ya, leluhur kita. Bi alon-alon asal kelakon, ya, biar lambat asal selamat. Inilah moto yang paling berkepatutan, yang patut kita indahkan. Nah, ini patut digarisbawahi oleh Anda yang bersio ayam pada umumnya. Karenanya target berlebihan tak layak dipaksakan. Oh, kalau gitu benar dong, ya, ciong besar. Ya, memang Anda ciong besar, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan kata kuncinya, saya mau sampaikan kepada Anda bahwa memang potensi keberuntungan Anda, potensi rezeki Anda sio ayam secara umum memang diramalkan turun, ya. Turun dari peringkat yang ketiga hingga ke level ketujuh. Level ketujuh tuh level paling bawah juga kan. Jadi ya kalau yang ketiga itu kan sudah termasuk oke lah, cukup baik sampai dengan baik. Jadi artinya di tahun kelinci akhir Anda patut waspada. Iya memang, ya. Tetapi kewaspadaan boleh, kekhawatiran jangan. Kita lanjutkan kata kuncinya, ya, kiat suksesnya. Bahwa ketergesaan bisa membiaskan, ya, kecermatan Anda. Jadi oleh karena itu ada patut, ya, lebih selektif dalam segala hal, ya. Nah, kemudian dikatakan pula di kata kunci tersebut, seksamai segala tabukan tabiat dan pola urakan. Jadi segala hal patut kita seksamai. Nah, kalau kita patut seksamai, apa yang kita patut juga untuk siasati terlebih dahulu agar seksama kita itu sesuai sebagaimana mestinya.
Yang paling penting, janganlah merasa khawatir. Jadi khawatir, saya garis bawahi benar, adalah hal yang patut disingkirkan agar keyakinan semu. Kenapa saya katakan keyakinan semu? Karena dalam setahun Imlek 2574, kita akan melihat banyak orang yang punya keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka. Itulah predikat daripada tahun kelinci. Nah, kalau khawatir itu bisa Anda singkirkan, maka pengamatan Anda terhadap segala akan betul-betul potensial, ya. Nah, bukan tabiat dan pola urakan. Nah, di sini jelas, ya, tabiat Anda harus sesuai. Nah, tabiat yang seperti apa, Pak Kang? Ya, kita harus mengetahui kekurangan kita dan kelebihan kita. Apa sih kekurangan saya, Pak Kang? Tentu saja, ini sifatnya pribadi. Saya tidak bisa menjawab. Namun andai kata Anda mau memahami hal itu, Anda silakan kirimkan WA bertanya kepada Sonora, ya. Saya akan menjawabnya pada setiap Jumat malam pukul 19 sampai 20, ya. Anda bisa bertanya, ya. Nanti saya akan sampaikan hal itu. Utamakan etika daripada laba. Jadi jangan karena Anda mengejar keuntungan besar, etika bisnis Anda campakkan. Itu tentu saja keliru, ya. Tingkatkan peduli langganan. Jadi ya hitung-hitung Anda harus bisa bikin satu ekstra pelayanan, ya. Kalau kemarin Anda merasa, wah, gua bikin begini aja langganan nggak akan kabur kok. Nah, di tahun yang satu ini, ya, Anda patut melakukan ekstra agar mereka lebih terpuaskan. Hindari pengabaian, waspadai pesona keuntungan. Jadi ditekankan sekali lagi, jangan bersikap abai, ya. Bahkan Anda yang bersio ayam memang terkenal dengan kecermatannya. Nah, kecermatan inilah yang jangan Anda gadaikan, ya. Kalau Anda bisa melakukan ini, kita lanjutkan, ya. Anda akan tercengang dengan apa yang akan Anda hasilkan. Hindari pengabaian, waspadai pesona keuntungan. Niscaya hambatan tercerai, rezeki pun tercerahkan. Tuh, ya. Walaupun Anda merupakan sio yang diramalkan berkeberuntungan lemah karena ciongnya sangat-sangat besar, tetapi Anda punya potensi. Jadi jangan berpikir Anda tidak punya potensi. Sepanjang apa yang telah disampaikan itu semua Anda jadikan pedoman, Anda tidak perlu merasa khawatir. Jangan-jangan di tahun yang ciong ini keberuntungan Anda bukannya menurun, bahkan bisa meningkat signifikan, ya. Terutama kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5. Nah, untuk itu Anda patut menghitung, ya. Saya berharap Anda memiliki buku Tahun Kelinci Air Imlek 2574, karena di dalam buku tersebut ada hitungan berdasarkan usia sio Anda, berdasarkan bulan kelahiran Imlek Anda, ya, dan juga berdasarkan jam kelahiran Anda. Nah, bagi Anda yang tidak tahu bulan kelahiran Imlek, Anda bisa menggunakan tabel yang berdasarkan bulan kelahiran internasional. Terlepas daripada itu, hendak saya sampaikan berkaitan dengan bidang bisnis, usaha, karir, pekerjaan yang kini sedang Anda lakukan, ya. Kenapa saya katakan yang kini sedang Anda lakukan, yang kini sedang Anda kelola? Karena untuk memulai sesuatu yang baru di tahun yang ciong ini sebaiknya Anda pantangkan. Dengan kata lain, sahabat saya bilang nih ada proyek nih, dia mau ngajak saya join. Apalagi join, usaha sendiri aja untuk memulainya jangan, apalagi berkemitraan.
tolong Anda mewaspadai hal itu. Jangan sampai uang Anda nantinya lari semua ke laut, ya. Uang yang sudah Anda alokasikan untuk satu bisnis di kemudian akhirnya menjadi sia-sia. Anda patut menunggu sampai saat yang tepat untuk Anda memulainya. Berkaitan dengan karir, usaha, dan pekerjaan, ya, saya kembali ke sana. Tolong diingat, utamakan sikap defensif. Jadi jangan ofensif dulu, jangan tergesa-gesa, jangan asal tubruk, ya. Bahkan ketika kita berbicara pun jangan asal jeblak. Takutnya apa yang kita bicarakan itu tidak berkenan di hati orang dan akibatnya prospek di depan mata hilang melayang, ya. Utamakan sikap defensif, tabukan aksi berspekulasian, ya. Berspekulasi di sini bukan hanya dalam kaitan menginvestasikan uang Anda, tapi berbicara pun Anda patut berhati-hati, ya. Jangan menspekulasikan pembicaraan Anda, ya. Anda harus waspada agar tidak terperosok ke dalam lembah perangkap, ya. Itu yang harus diwaspadai, benar. Nah, kejar celah kalau jumlah nilai keberuntungan di atas 5. Tadi sudah saya sampaikan, kalau keberuntungan Anda di atas 5, maka Anda patut cermat, ya. Kecermatan ayam patut Anda manfaatkan benar, ya. Buka mata Anda, buka telinga, periksa di mana peluang itu. Tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda memang lebih daripada 5. Saya hendak menyampaikan satu hal yang sangat penting, bahwa di dalam buku ramalan yang saya tulis ini, saya menyertai, ya, hitungan-hitungan, bukan hanya sekedar sio ayam harus seperti apa, tetapi juga Anda, sio ayam yang berusia sekian tahun harus berupaya seperti apa. Dan kalau Anda merasa lemah atau kurang berkeyakinan, ada caranya, ada solusinya, ya, bagi Anda untuk menyiasatinya dengan cara penataan feng shui. Namun bagi Anda, terlepas daripada berapakah usia Imlek Anda yang lahir pada bulan Imlek kedua, pada bulan Imlek kelima, ke-8, dan ke-11, batasi piutang, ya. Jangankan Anda mengambil hutang pinjaman, memberikan piutang pun harus waspada, ya. Jangan juga menjaminkan seseorang, ya. Walaupun Anda dengan menjaminkan orang tersebut, Anda diiming-imingi keuntungan yang besar. Juga tabukan segala sesuatu yang sifatnya spekulatif. Ditekankan kembali, ya. Semua yang lagi ciong harus menghindari spekulasi, apalagi yang berkelahiran pada bulan Imlek kedua, 5, 8, dan 11. Loh, bagaimana saya tahu saya lahir bulan Imlek kedua, kelima, ke-8, ke-11? Pak Kang, oke, Anda lihat halaman 292 pada buku Tahun Kelinci Air, atau saya akan meminta untuk ditayangkan pada video ini, ya, sehingga Anda bisa melihatnya Anda lahir pada bulan keberapakah, ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan, Anda yang lahir pada bulan-bulan tersebut tadi patut menghindari semua resiko tinggi berkaitan dengan pekerjaan, juga berkaitan dengan hobi, ya. Hobi Anda melakukan olahraga ekstrim harus dihindari, dipantangkan dahulu. Jangan sampai hal yang kecil mencelakakan diri Anda, ya. Dan juga tolong diwaspadai bahaya benda tajam dan bahaya kelongsoran, ya. Ingat, ya, untuk Anda camkan benar kapanpun itu di sepanjang setahun di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Nah, berkaitan dengan bidang bisnis, bidang apakah saja bisnis saya sekarang ini atau yang hendak akan
saya kelola. Anda mau tahu itu termasuk ke bidang berunsur logam, air, kayu, api, atau tanah, Anda bisa menyeksamainya pada halaman 251 sampai dengan 281. Para juragan tentunya, terutama sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Semua yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya, semaksimal mungkin, sehingga kecenderungan terjadinya masalah besar pada diri Anda tidak terjadi. Bahkan berbagai hal yang positif akan lekat, ya, menjadi sebuah magnet bagi keberuntungan Anda selanjutnya. Sukses selalu.